Jadi orang yang punya otak belum tentu punya akal, atau tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan otaknya. Nah demikian pula istilah qalbu. Innama summiyal qalbu litaqallubihi, summiyal insanu linisyanihi, wa summiyal qalbu litaqallubihi. Dinamakan manusia itu insan, dinamakan manusia itu al-insan linisyanihi, karena pada dasarnya manusia itu ya penuh dengan kealpaan, kelupaan. Maka tidak ada manusia yang perfect dalam hal nisyan. Tidak ada yang luput dari kesalahan. Makhluk yang siap untuk melakukan kesalahan. Kira-kira begitu artinya al-insan. Innamal insanu summiyal insanu linisyanihi. Wa summiyal qalbu litaqallubihi. Dinamakan hati itu qalbun litaqallubihi, karena itu dia berbolak-balik. Hari ini mungkin lagi mood, karena moodnya dalam ibadah sampai-sampai sudah salat subuh juga, salat sunnah ya, karena lagi semangatnya ibadah ya, sudah salat subuh, salat sunnah lagi. Nah, sanat tamai malaikat. Tapi ketika sudah hilang itu moodnya, jangankan salat sunnah, salat subuhnya juga ketinggalan. Nah, kenapa demikian? Karena hati itu belum konsisten, dan itulah hati. Hari ini mungkin kita senang, besok benci. Hari ini kita benci, mungkin besok senang. Makanya Nabi bilang kalau cinta kepada seseorang jangan kelewatan. Tapi kalau benci kepada seseorang jangan juga kelewatan. Ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yawmamma. Wa abghid baghidaka yawmamma asa ayyakuna habibaka yawmamma. Ya, biasa saja. Mencintai dengan biasa dan membenci dengan biasa. Kalau demikian, maka hati ini al-mi'yarur ra'isi li falahil insan. Jadi standar ukuran manusia untuk menikmati kebahagiaan, baik itu dunia maupun akhirat, itu hati. Dan standar kebahagiaan itu tentu relatif, sangat relatif. Mungkin orang tertentu menganggap kebahagiaan itu dengan standar seperti ini. Tapi orang lain, standar kebahagiaan itu bukan sama dengan standar apa yang ditetapkan oleh orang tersebut. Jadi kalau demikian kebahagiaan itu adalah persepsi kita pada sesuatu. Mungkin hanya punya cukup tenang dengan sedang motor. Tapi mungkin ada yang belum merasakan kebahagiaan. Nah, itu kan berarti persepsi dan penilaian orang kebahagiaan dengan standar material, apalagi yang sifatnya non material. Sudah merasakan kebahagiaan kalau sudah misalnya sholat berjamaah, sudah merasakan kebahagiaan kalau sudah keluarganya makan bersama sekalipun Mairona makan di Kalotor. Tapi sudah merasakan kenikmatan hidup itu yang mungkin ada orang yang nanti merasa bahagia itu dengan standar-standar material. Ya kalau mungkin makan pizza
makan kaki dan lain sebagainya. Ukuran kebahagiaan itu bergantung dari persepsi dan cara penilaian orang terhadap hal yang sifatnya material ataupun non material. Ukuran kebahagiaan dan standar kebahagiaan tentu kita bisa lihat dari riwayat-riwayat hadis. Ini apa yang diperhatikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan diikuti oleh para sahabatnya. Jadi karena Rasulullah SAW yahussuhum ala yahussu ala salamati qulubis sahabah. Nah, jadi Nabi itu sangat care dengan hati, dengan motivasi para sahabat-sahabatnya untuk menjaga qalbun salim. Ya, qalbun salim. Sebab Allah berfirman, "Wala tukhzini yauma yub'atsun." Jangan kalian sesalkan saya nanti kalau hari kebangkitan. Yauma la yanfa'u malun wa la banun. Hari di mana tidak ada lagi gunanya harta dan keturunan. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang mendatangi Allah dengan qalbin salim. Nah, inilah barangkali sehingga Pak Kiai minta saya untuk jelaskan salim ini. Rasulullah juga bersabda, "Ala inna fil jasadi la salihat jasadu kullu fasadat jasadu kullu ala wa hiya al-qalb." Ketahuilah bahwa dalam diri manusia itu ada qalb, ya, ada mudghah. Nah, kira-kira seperti ini modelnya. Ini antara otak dengan akal, antara mudghah dengan qalb, ya, antara mudghah dengan qalb. Ya. Nanti Pak Dr. Amir Coleng jelaskan itu, di mana itu hati, di mana itu otak, di mana apa kapasitasnya, apa kerja fisiknya dan non fisiknya. Semua ada keterkaitan, ada fuad, ada basar, ada akal, ada qalb dan lain sebagainya. Nah, kalau ini baik, maka baiklah semua aktivitas manusia. Pikirannya, orientasinya, visi misinya menjadi terarah. Tapi kalau ini rusaklah semua aktivitas kegiatan bentuk, ya, pekerjaan manusia. Apa itu? Kata Rasulullah, "Ala wa hiyal qalb." Yang dimaksud itu adalah qalb. Jadi kira-kira kalau di laptop ini ada chipnya, ya, ada memorinya. Kalau kecil barangnya itu masih baik, maka data itu tersave dengan baik. Kalau itu rusak, susah terbuka ini layar. Nah, kira-kira itulah perannya hati dalam manusia. Barang kecil mempengaruhi benda-benda yang lain. Nah, karena itu ada beberapa poin yang mungkin akan kita bahas dalam waktu yang sangat singkat ini. Yang pertama, min alamatil qalbi salim. Tentu ada ciri qalbin salim. Mohon maaf, saya tadi malam membuka kitab dan saya mengcopy dua halaman yang berkaitan dengan qalbin salim. Jadi saya menyampaikan bukan berdasarkan pengalaman. Mungkin nanti bapak-bapak sampaikan berdasarkan pengalaman bapak-bapak. Saya ini menyampaikan berdasarkan catatan-catatan buku. Dan mudah-mudahan kita bisa amalkan bersama-sama. Nah,
Min alamatil qalbi salim, ciri-ciri alamat. Jadi alamat. Jadi alamat itu sudah bahasa Arab. Ya, inilah kita orang Indonesia, ya, sekalipun tidak pernah dijajah dengan orang Arab, tapi kita banyak ya meminjam istilah-istilah Arab. Ya, banyak sekali istilah-istilah bahasa Indonesia yang kita serap dari bahasa Arab. Termasuk ini tadi alamat. Min alamatil qalbis salim. Alamat hati yang salim, yang tenang, yang selamat. Yang pertama, annahu qalbun ta'ib a'idun ila Allah Ta'ala. Hati itu selalu bertaubat. Jadi kalau sudah ada orang merasakan ar-ra'ahu istaghna, dia merasa cukup tidak perlu bertaubat, itu berarti hatinya sudah rusak. Ya, itulah sebabnya kenapa setiap kita sudah salat ada standar minimal istighfar yang kita baca. Pertanyaannya, kenapa setelah salat kita diperintahkan baca istighfar? Biasanya kan kalau kita berdosa baru kita istighfar minta ampun. Kenapa kita sudah salat masih istighfar? Itu artinya bahwa sekalipun mungkin kegiatan yang kita lakukan itu baik, tapi belum maksimal sesuai yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka kita mohon ampunkan kepada Allah. Apalagi kalau kita melakukan kealpaan-kealpaan. Jadi yang pertama, bahwa hati itu senantiasa bertaubat, lebih banyak mengucapkan istighfar. Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara, dan seterusnya. Jadi mohon ampunlah terus ya kepada Allah. Istaghfiru rabbakum ya tsumma tubu, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ayyakunal qalbu khaliyan wa muhafizan 'alaihi minal akhlaqid dhamimah. Wadzalika bi alla yakuna hamilan fi dakhilihi al-bughdu lil akharin. Jadi hati itu khalian wa muhafizan alaihi minal akhlaqid dhamimah. Senantiasa menjaga akhlak yang baik, memperlihatkan akhlak yang baik. Ya, muhafizan minal akhlaqi, muhafizan alaihi minal akhlaqid dhamimah. Mempraktekkan akhlak-akhlak yang baik. Jadi hati yang salim tidak akan mempraktekkan akhlak-akhlak yang dhamimah, yang jelek. Termasuk tidak ada lagi ruang di dalam dirinya membenci orang lain. Sudah selesai dengan dirinya dan tidak perlu sibuk dengan, tidak ada menyimpan rasa benci kepada orang lain. Bukan maknanya bahwa kalau kita melihat keburukan kita senang, bukan. Tapi kalaupun kita menegur seseorang bukan karena kebencian. Karena berbeda itu kalau kita menegur orang dengan dasari dengan kebencian, dengan karena Allah. Jadi tidak ada lagi ruang untuk membenci orang lain. Nah, itulah sebabnya kenapa Nabi kita Muhammad SAW disebutkan dalam ayat alam nashrah laka sadrak, bukankah kami lapangkan dadamu wahai Muhammad. Jadi begitu lapangnya dada Nabi, tidak pernah sesak napas kalau dimaki, dicaci, dan seterusnya. Tidak pernah sesak nafasnya kalau difitnah. Tidak pernah sesak nafasnya kalau dihalangi dan seterusnya, karena dianggap itu sebagai perjuangan, sebagai ujian. Jadi hatinya Nabi sudah begitu lapang. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Ditanggalkan semua, dihilangkan semua beban-beban yang bisa membuat hatinya menjadi sesak.
fa inna ma'al usri yusra, maka semua merasa pekerjaannya itu mudah. Kenapa? Karena kesiapan hati untuk menerima berbagai tantangan. Jadi menerima tantangan itu besar dan kecilnya harapan kita, besar dan kecilnya hati kita tergantung dari kesiapan kita, kesiapan mental. Yang ketiga disebutkan ayyakunal qalbu daimar ridha wal qana'a bi taqdirillahi ta'ala fi umuril insan. Jadi hati itu siap menerima apa saja yang ditetapkan oleh Allah. Qalbun salim, ciri yang ketiga adalah siap menerima apa saja keinginan Allah. Ya, ini menerima takdir, bukan melawan takdir, tapi menerima takdir. Ya, daimar ridha wal qanaah li takdirillahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayya'rifal qalbu halahu fid dunya faya'lamu anna ad-dunya mahattah wa tantahi wa anna qalbahu mu'allaqun bil akhirah. Nah, ini ciri qalbun salim. Dan inilah perjuangan hidup kita, bahwa hati yang salim itu menyadari bahwa dunia ini itu hanya terminal dan akan selesai. Anna dunya mahattah. Jadi dunia itu hanya tempat transit saja. Ya, mungkin kita bisa nikmati dunia 100 tahun lah. Ya, lumayan lah kalau kita bisa hidup 100 tahun. Di sini ada enggak yang berumur 100 tahun? Kalau kuliah ini rata-rata umur 35 tahun ini. Ya, atau sebaliknya rata-rata 53. Ya, jadi dunia itu kita sadar bahwa dunia itu mahattah. Ya, dunia itu hanya tempat transit, terminal, dan akan berakhir. Ya, dunia kita itu ya kurang lebih hanya 100 tahun, itu pun sudah sangat panjang sekali. Dan karena itu qalbahu mu'allaqun bil akhirah. Orientasi hidupnya di dunia itu untuk akhirat. Semua sepak terjangnya, kalkulasinya kalkulasi akhirat, bukan kalkulasi dunia. Jadi kalau ada orang hanya berpikirnya 10, 20, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, maka itu hanya batasan duniawi. Belum memikirkan bagaimana kehidupannya di akhirat. Bagaimana dia nanti menikmati alam barzakh. Yang Nabi Adam saja masih ada di alam barzakh. Ya, jadi jutaan tahun yang lalu itu masih ada orang yang menanti di alam barzakh. Apalagi nanti di akhirat. Jadi seperti itu alamat yang ketiga. Hati salim itu melihat dunia ini bukan orientasi hidupnya, tapi menjadi sarana untuk akan dia nikmati hidupnya setelah dunia. Berikutnya, annal qalb la yakunu sa'idan illa bil qurbi minallahi ta'ala wa hubbuhu wa tawakkulu alaihi wal itminanu bi qurbi. Jadi salah satu ciri dari hati salim itu dia merasa tenang bil qurbi minallahi ta'ala. Dia sudah merasa tenang kalau sudah pegang Al-Qur'an. Dia merasa tenang kalau sudah salat. Dia merasa tenang kalau sudah membantu orang lain. Dia merasa tenang. Jadi nanti hidupnya merasakan kebahagiaan kalau sudah bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat bagi agama. Bermanfaat bagi dirinya. Ya. Dan karena itu daiman dzikrallahi wal itminanu bidzikri. Hidupnya itu waktu-waktunya itu lebih banyak ya mengingat Allah dan tenang dengan zikir. Kalau demikian maka kita bisa kalkulasi waktu kita. 24 jam itu waktu yang kita gunakan untuk berzikir atau kosong dari zikir, berapa limit waktunya?
berapa perbedaan waktunya kita manfaatkan itu zikir dengan tidak zikir. Maknanya apa? Bukan maksudnya bahwa zikir itu secara verbal, sekian kali, sekian ratus, ya itu juga bagus. Itu bagus. Misalnya ada standar-standar. Nabi kan standarnya ya ada riwayat 70 kali, tidak kurang dari 70 kali, ada riwayat tidak kurang dari 100 kali mengucapkan astagfirullah. Itu standarnya Nabi. Nah, apakah kita bisa ada standar minimal juga? Misalnya dalam sehari saya harus beristighfar 100 kali. Nah, ini makanya ada biasanya tarekat-tarekat tertentu dia tidak mau lewati hidupnya, diajarkan kepada pengikutnya jangan tidak berzikir atau beristighfar 100 kali dalam sehari. Ya. Nah, kalau itu juga menjadi standar pribadi kita, tentu mengikuti Nabi yang tidak kurang dari istighfarnya 70 atau 100 kali. Tapi yang lebih utama sesungguhnya bahwa substansi dari zikir itu sekalipun kita tidak memverbalkan, tidak mengucapkan, tapi hati dan pikiran kita selalu merasa terawasi dan terkontrol oleh Allah. Itulah sebenarnya zikir yang jadi ketika kita berada di pasar ya, dengan kesadaran bahwa kita dimuraqabah, dikontrol, diawasi oleh Allah, itu sudah substansi dari zikir. Ketika kita ada di kantor, di mana saja, ketika kita merasakan suasana zikir itu, sekalipun kita tidak verbalkan, maka sesungguhnya itu ciri dari qalbun salim. Orang yang merasa dalam pengawasan Allah, maka fisiknya itu terkontrol dengan qalbun salim. Nah, kemudian berikut, annal qalbas salim yakunu fi halati ta'bin wa dhaiqin idza qada yawmun min ayyamihi duna qira'ah wa raddihi al-yawm. Ya. Hati yang salim itu merasakan kegersangan jiwa ya, dan keletihan jiwa, letih hatinya, capek hatinya ya, apabila dia lewati harinya tanpa merasa bermanfaat bagi diri dan orang lain. Nah itu, jadi kalau bapak-bapak merasakan ya ada keletihan ketika kita lewati hari-hari begitu saja tanpa ada manfaatnya kepada orang lain ya, tanpa kita isi dengan hal-hal yang sifatnya positif, maka itu ciri bahwa qalbin salim, ada ketukan hati. Wah, kayaknya hari ini saya tidak terlalu bermanfaat. Ya. Berikutnya, ayyakuna al-qalbus salim hadfuhu irda'ullah ta'ala wa an takuna kullu hayatihi lillahi ta'ala. Jadi orientasi dari qalbun salim itu selamanya visinya itu lillahi ta'ala, selalu lillahi ta'ala, apapun aktivitasnya lillahi ta'ala. Kalau kita dosen, di sini banyak dosen, saya juga dosen Pak, banyak guru, ada guru. Kalau ada dosen yang orientasinya sertifikasi, ya pikirannya lebih banyak bagaimana LKD, BKD, ya tiap BKD, jadi setiap lihat seminar pikirannya BKD. Ya, biasalah kalau dosen selalu mencari poin Pak. Dikit-dikit BKD, seminar, BKD. Nah, maka itu ciri bahwa kalbnya itu belum salim. Karena orientasinya hanya jangka pendek. Tapi kalau dia melampaui dari orientasi jangka pendek itu, selalu ada undangan seminar. Ya, berarti kalau begitu saya bisa memberi manfaat kepada orang lain. Ya, lillahi ta'ala.
Ada honor, alhamdulillah. Tidak ada honor, alhamdulillah. Sama-sama saja. Ya, ada sertifikat, alhamdulillah. Tidak ada sertifikat, ya. Artinya sudah melampaui dari target-target material. Nah, itulah sebabnya Nabi mengatakan, "Man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Kalau mau tidak letih hatinya, niatkan semua aktivitasnya itu orientasinya kepada Allah. Jadi kalau kita misalnya jadi dosen mengajar, ya lillahi ta'ala bismillahirrahmanirrahim, maka dipastikan insya Allah kita mendapatkan ridhonya Allah dan pahalanya, dan pasti ikut itu sertifikasinya. Tapi kalau orang yang orientasinya sertifikasi, mungkin dapat sertifikasi, dapat salary tiap bulan, tapi belum tentu mendapatkan ridhonya Allah. Itulah dalam Al-Quran disebutkan, ya ada ayat, siapa yang orientasinya akhirat, maka dunia itu akan ikut. Ada dalam surah. Inilah soalnya kalau hadis itu bisa diriwayatkan secara maknawi. Ya orang tua dulu bilang, kalau mau tangkap ayam, tangkap induknya, maka anaknya itu ikut. Tapi kalau tangkap anaknya satu demi satu agak susah didapat, mungkin di apa namanya, di orang Bugis bilang, orang Makassar, nasi poloko. Ya, nasi poloko mamaknya, apa induknya. Ya, tapi kalau induknya kita ambil simbol akhirat, maka yang kecil-kecil itu bisa ikut. Nah, itu kira-kira orientasinya, orientasi akhirat. Kalau mau tanam padi, tunggu rumput yang tumbuh. Tapi kalau tanam rumput, mustahil padinya tumbuh. Tanam padi, pasti rumputnya ikut. Tapi kalau tanam rumput, tidak mungkin padinya ikut. Nah, kira-kira begitu. Kalau kita orientasinya akhirat, pasti dunia itu ikut. Coba kita mengajar lillahi ta'ala. Kita sudah dapat pahala karena mengajar. Dapat juga sertifikasi. Tapi coba kalau hanya sertifikasi, alhamdulillah dapat sertifikasi. Tidak mungkin ya datang hadir ridhonya Allah. Nah, inilah qalbin salim. Jadi mengelola hati, memanage hati. Ya istilahnya Agim kan apa, manajemen kalbu ya. Ya bagus. Mengelola hati itu keuntungan bagi orang yang qalbun salim. Boleh jadi dua orang Pak sama-sama buku tetangga, dia pergi satu tempat tujuan, fakultas yang sama, universitas yang sama, tempat kantor yang sama. Tapi kata orang tua, pada laut atau pada upe, sama-sama dia pergi dekat rumah, tapi keuntungannya beda. Kenapa? Satu mengelola kegiatannya itu dengan qalbun salim, satu mengelola kegiatannya dengan biasa-biasa saja. Ya, biasa-biasa saja, artinya biasa-biasa juga dia dapat. Tapi kalau dia kelola kehidupannya dengan qalbun salim, jadi ini namanya manajemen qalbun salim. Tentang hasilnya hanya kita dengan Allah yang tahu. Ya, jangan nanti di akhirat tiba-tiba lain tempatnya ini tempatnya lain. Padahal sama-sama beraktivitas, sama-sama tempat kerja yang sama, tapi hasilnya di akhirat berbeda. Ya, menikmati kebahagiaan itu berbeda. Ya, di dunia saja sudah ada perbedaan karena beda persepsi tadi. Jadi di sini banyak ayyakuna hammul qalbi salim itqanul amali wal ihsanu fi adaihi. Jadi ciri-ciri qalbun salim itu kalau mengerjakan sesuatu itqanul amal. Dia mengerjakan bukan biasa-biasa tapi maksimal cara kerjanya. Jadi jangan bilang ya kalau lillahi ta'ala ya yang penting lillahi ta'ala, kita mengajar lillahi ta'ala, mau mahasiswa tidur atau mau apa ya urusannya itu lillahi ta'ala, bukan begitu. Ya, jadi kerja profesional itu bagian dari qalbun salim. Kalau misalnya saya bekerja lillahi ta'ala tidak profesional, itu bukan qalbun salim.
Jadi ciri dari pekerjaan yang didasari dengan qalbun salim, kalau mengerjakan sesuatu itqanul amal, mengerjakan dengan maksimal dan sempurna. Ya, itqanul amal wal ihsanu fi adaihi, berihsan dalam mengerjakannya. Nah, itulah selalu kita dengarkan di setiap hari Jumat. Ihsan ini, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ya, berihsan. Dan konsep akhlak itu selalu identik dengan ihsan, Pak. Ihsan. Contoh, kalau misalnya kita pergi ke Dayak, dari mana ini? Dari apa, jalan apa ini? Ya, Racing Center, Bentor. Tidak ada sekarang becak ya. Bentor. Deng, berapa ke Dayak? 20.000, Pak Haji. Oke. Kalau kita berikan 20.000 kepada Pak Bentor, itu namanya adil. Jadi sesuai dengan kontrak. Ya, dan sampai kepada tujuan, menerima, kita menikmati jasanya dan dia menerima upah. 20.000 itu namanya adil. Tapi di tengah jalan kita nikmati ini bentornya jalan dengan baik. Oh, dan becak juga. Nanti kita bicara baru ngomong. Ada juga itu bentor geleteri dulu. Ya, sembarang salah yang bilang. Nah, kita nikmati tuh bentornya, lalu sampai kemudian kita di Dayak. Berapa tadi, Deng? 20.000. Saya kasih 50.000. Sembahin juga kah? Iya, alhamdulillah sembahin juga ini 100.000 lagi. Ah, itu namanya ihsan. Itu namanya ihsan. Ya. Nah, ciri-ciri yang kayak begini nih susah ini. Jadi kalau kita bisa berihsan, Pak, itu berarti cirinya qalbun salim. Ya, qalbun salim. Tapi kalau sampai di Dayak misalnya, berapa tadi dia? 20.000. Ah, tadi jadi sekali, seharusnya kau sudah rem, kau tidak rem. Saya kaget-kaget, 5.000 saja saya kasih kok. Nah, itu namanya hati yang bermasalah. Ya, ada something wrong dalam hati itu. Nah, jadi qalbun salim itu persepsi yang kita hadirkan. Ya, kita hadirkan dalam diri kita. Dan kita bisa menikmati kebahagiaan. Jadi ciri-ciri boleh jadi, ya, kalau ini kita amalkan, maka mungkin indeks kebahagiaan dalam satu daerah itu bisa berubah drastis. Kalau ini menjadi standar orang Islam atau manusia, bagaimana menyikapi hidup, maka indeks kebahagiaan itu mungkin bisa bergerak. Ya, karena kan kebahagiaan itu berdasarkan persepsi saja. Nah, saya kira ini masih banyak ini, baru setengah halaman saya baca ini, tapi kalau saya baca semua ini, ya bisa jam 7 kita keluar. Ya, disiapkan kuenya. Al-qalbu salim, al-qalbu alladhi la yu'di man hawlahu minan nas. Qalbun salim itu tidak ada lagi kesempatan untuk menyakiti orang lain, menyinggung orang lain, menyakiti orang lain. Ya, itu qalbun salim. Dia tidak ada lagi waktu untuk mengganggu orang lain. Ya. Jadi kalau ada orang yang masih selalu mengganggu orang lain, kenyamanan orang lain, ketenteraman orang lain, ya maka itu belum memiliki qalbun salim. Dia berupaya untuk memperbaiki islahun bainan nas. Ya, islahun bainan nas. Kalau dia melihat kemungkaran, dia melakukannya itu tadi bukan karena kebencian, tapi karena ingin melihat orang lain menjadi baik. Nah, itu namanya qalbun salim. Tapi kalau didasari karena kebencian, ya, maka jangan-jangan kita belum memiliki qalbun salim. Jadi sudah berapa Pak? Nggak ada yang hitung ya? Udah 8.
Wah, susah juga ini, satu saja sudah luar biasa kan. Alamin alamatil qalbis salim. Ya, yang 9-nya Bapak kasih cukup saja 9 lah. Ya, kalau mau dikasih cukup. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Al-wasailul muayyana ala salamatil qalbi hatta yatahallal muslimu bisifatil qalbis salim. Ya, bagaimana caranya ini? Ya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, 14 susah Pak ini. Ya, satu di sini saya sampaikan, atau berapa yang saya sampaikan secara singkat. Ayyahrusal muslimu ala ayyakhlusa niyatahu lillahi ta'ala fi kulli ma yaf'aluhu fi hayati. Nah, ini kuncinya. Jadi apapun yang kita kerjakan, gerakkan hati kita lillahi ta'ala. Itu qalbun salim. Gerakkan hati kita, arahkan hati kita lillahi ta'ala. Terus sebabnya ada doa yang biasa kita baca, doa iftitah misalnya, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman. Apalagi itu? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah visi kita, visi hidup kita di situ, Pak. Kenapa visi itu penting? Lembaga yang tidak punya visi, ya tidak punya visi, maka lembaga itu ya tidak besar, itu hancur itu lembaga kalau tidak ada visinya lembaga. Sama dengan manusia, apa visinya? Jadi Allah sudah ajarkan visi manusia itu apa. Ya, visi manusia kita buka selalu dalam salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu visi besar, visi panjang, visi jauh. Jadi manusia yang memiliki jiwa visioner tergambar dalam doa ini. Sungguhnya salatku, hidupku dan matiku, semua pekerjaanku saya hanya persembahkan kepada Allah. Ya, luar biasa visi itu, Pak. Lillahi rabbil alamin. Kalau ini kita cetuskan, Pak, maka secara automatically semua kegiatan-kegiatan kita itu sudah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayyatahallal muslimu birridha wal qana'a fi kulli ma yahsulu lahu fi hayatihi wa ma yaktubuhu Allah taala lahu. Ayyatadabbara al muslim ya ayatul Quran wa yahrus ala qiraati fi kulli waqti wa kulli hin. Ya, ini proses-proses, cara-cara suluk, ya, kegiatan-kegiatan yang kita bisa lakukan untuk menikmati atau memperoleh qalbin salim. Ya, ada upaya terus yang berkelanjutan, tidak terputus. Yang susah itu, Pak, satu kali kita bersemangat, 6 hari mati. Jadi mati gitu. Jadi 1 hari saja dicas, 6 hari nggak tahu kemana gitu. Jadi harusnya itu kegiatan untuk mencapai qalbun salim ya harus terus dicas. Sama itu HP. Kalau rutin dicas, tiap malam lagi dicas, maka besok kita pakai. Tapi kalau 1 kali dicas, 6 hari tidak, ya lobet itu. Jadi hati lobet. Nah, kita kadang-kadang pusing kalau lobet HP, tapi kalau hati tidak pusing kalau tidak dicas. Apa itu casnya hati? Ya, casnya hati sholat, casnya hati dzikir, casnya hati tadabbur seperti ini. Ini cas hati. Nah, kalau orang tidak pernah mencasnya dengan sholat, ya, nah itulah kemudian bagaimana caranya kita mengisi sholat supaya sholat itu betul-betul menjadi media cas. Karena jangan sampai hanya sholat itu hanya sekedar rutinitas lewat, tapi kita tidak merasakan cas dalam sholat kita. Nah, ini yang bagaimana caranya? Nah, inilah yang perlu kita lakukan, pengajian-pengajian dan kajian-kajian. Ya, saya kira
Saya kira tak usah saya terlalu banyak bicara, Pak. Jadi sekali lagi ini sharing pengalaman kita semua, bukan pengalaman saya. Ya, tapi apa yang saya sampaikan ini ya semacam kompas lah untuk saya dan kita semua untuk bisa kita nikmati qalbun salim seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di akhirat tidak ada lagi manfaatnya itu harta dan anak kecuali yang datang kepada Allah dengan qalbun salim. Sesungguhnya ini bisa digambarkan juga di dunia. Orang yang memiliki qalbun salim, dia akan jadi baginya beras 10 kilo dengan beras 10 ton sama saja. Ya, sama saja. Toh juga kalau 10 ton kita punya hanya 1 piring kita makan. Toh juga kalau 10 kilo kita punya, ya 1 piring juga kita makan. Ya, la yanfa'u malu wala banun illa man atallah. Jadi bukan kalkulasi materi lagi. Wah, ini nikmat 10 tahun mobilnya. Ini nikmat 10 rukonya. Ini nikmat 3 istrinya. Ini nikmat bukan lagi. Ya, bukan lagi orientasi begitu. Ya, tapi sudah melampaui dari semua itu. Illa man atallah. Berarti kalau persepsi seseorang pada sesuatu, nah itu doa qalbin salim. Saya kira demikian. Hadanallahu wa jami'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga pada kesempatan ini kita bercas yang berbagi inspirasi, motivasi tentang memahami tanda-tanda alamat qalbun salim. Mungkin tidak besok atau tanda-tanda hati yang tertutup. Insyaallah. Bapak-bapak sekalian, langsung dari kita sudah seperti inspirasi, mungkin ada umpan balik, suka-suka berkaitan dengan pengalaman atau apa namanya bisa kita share bersama dengan pada kesempatan ini. Paling tidak hati saling itu bahwa ikhlas, tidak karena apa suara ada sekali kita lagi memakai melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kedua, ayat tadi yang berkaitan sejari-jari itu ayat di sini dikatakan bahwa dunia fa'indallahi sawarunya wal. Bagaimana artinya penjelasannya dari segi tafsir. Syukran. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar sekali kerja kita pada hari ini akan berbicara masalah hati. Mungkin kita semua ini sudah pernah mengalami namanya sakit hati. Namanya semuanya mungkin istilahnya patah hati. Kalau orang tua mungkin hati yang terluka atau hati yang tersakiti. Yang menjadi pertanyaan bagi saya ada dua hal, Ustaz. Yang pertama, diawali dengan hati yang rusak atau katakanlah mungkin hati yang perlu diperbaiki. Nah, kira-kira bagaimana upaya kita untuk memulai banyak hal yang harus kita lakukan.
Ketika kita bingung mana yang harus dari mana kita memulainya. Kemudian setelah itu sebenarnya ketika ini mungkin hati kita ini sudah ya minimal 50-50 lah. Tapi kadang mungkin besok ya melihat lagi dari hati yang terbaik karena bukan pada nilai Allah. Nah, bagaimana hati ini kita jaga agar konsisten dan istiqamah di dalam menuju kalbun salim. Saya kira ini dua hal yang saya tanyakan. Terima kasih. Ini curhat untuk Dokter Mulia. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ustaz. Jadi ini menarik sekali. Yang pertama ini saya mau tanyakan ada yang kelihatannya ini sama tapi jangan sangat jauh beda, yaitu saling dengan saling. Saling dengan saling. Saling. Saya pahami kalau kita salimi kita saling. Yang kedua ini ada testimoni. Jadi ada pengalaman saya dalam hidup, saya pernah mengalami suatu masalah yang sangat serius, bahkan mempertaruhkan saya punya ini. Tapi setelah saya dibawa oleh teman seorang ustaz, dia berikan saya semacam zikir dan dia katakan sama saya takut ini, rasa sakit itu luar biasa. Dia kasih saya bacaan-bacaan. Dia katakan pulang saja dulu sebentar kalau ada ayam yang coba perhatikan kalau ada ayam yang bunyi berkokok cepat dan ini amalkan sampai sini. Jadi kalau ayamnya cepat bunyi berarti lama sikitnya. Saya praktekkan itu. Ternyata saya punya setelah saya praktekkan itu pagi-pagi itu tiba-tiba di dalam hati saya itu muncul satu rasa sepertinya berani Tuhan. Ada rasa betul rasa berani dan saya katakan kalau dalam hati saya ini mengatakan kalau kamu di dalam orang berkelahi. Kalau kamu berkelahi belum tentu kamu mati. Itu ada rasa. Nah, ini saya anggap apakah ini terlekat atau apa sehingga bisa memunculkan itu berubah jadi rasa takut menjadi rasa berani. Ya. Ini bagaimana menunjukkan apakah itu menunjukkan terlekat dengan masalah-masalah yang tadi Pak Ustaz menyinggung juga tentang terlekat. Bagaimana penunjukannya ini tentang apakah itu mestinya bagaimana? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini kata-kata ada yang curhat ibu. Ada kita bisa curhat hati. Kalau hati kita pas subuh hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan bersama kepada jemaah sekalian. Ayat kedua di surat Taha 4 katakan, "Fakulah lalu kalau dengan Allah katakan Rasulnya." Katakanlah dengan kata-kata yang melembut, mudah-mudahan dia sadar. Kita tahu bahwa ayat ini ditujukan kepada Fir'aun. Fir'aun orang keras, orang kasar, kata-kata yang halus. Nah, bagaimana sekarang ini kalau kita mau mengatakan misalnya ada seorang tokoh, ada ulama, ada apa, dan kata-kata itu tidak sesuai dengan yang diperintahkan. Sedangkan kita tahu pada sekali ucapan dalam Al-Quran, misalnya ya ayyuhallazina taqullaha waqulu, kalau saya tidak ucapkan dengan kata-kata yang baik, kalau mulai surah kata-kata yang menggunakan. Tapi ini ada tokoh mengatakan tidak tokoh ulama, tapi ucapan-ucapannya tidak bisa dipahami.
Nah, ini apakah termasuk memiliki hati yang saling, tapi bagaimana dengan predikat ini yang menokohkan perhatian seorang tokoh atau seorang ulama. Sedangkan kita tahu bahwa ucapan-ucapan itu kecenderungan daripada hati. Nah, bagaimana ini, Ustaz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya berapa lebih atau lebih masa kalau ada ketetapan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah ini yang saya pahami dari pada kajian tasawuf itu bahwa hati itu ibarat cermin ya. Jadi hati itu ibaratkan cermin. Kalau kita punya cermin kotor misalnya, sulit untuk melihat dengan jelas apa yang ada di depan kita ya. Jadi saya kira mungkin bisa jadi kurang bahwa kapan agak kotor-kotor baik kita mungkin merasakan bahwa kaitannya dengan ibadah misalnya kepada Allah. Tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa orang yang datang menghadap kepada Tuhannya dengan kalbu saling. Apakah ini kalau kita kaitkan bahwa misalnya kondisi batin kita yang kurang bersih, ibaratnya sebenarnya kita itu bersih, cuma dia tertutupi oleh kotoran-kotorannya. Jadi pada saat kita bersih untuk menghadap kepada Allah, apakah itu memungkinkan? Karena itu dikatakan bahwa orang yang datang menghadap kepada Tuhannya itu dengan kalbu saling. Saya kira bisa mungkin kita aplikasikan dalam syarat-syarat kita. Kenapa mungkin syarat kita munajat kita kurang bagus, bisa jadi karena mungkin cermin kita yang punya banyak debu-debu atau kotoran-kotoran. Saya kira itu tadi saya mau tanyakan Ustaz, apakah ada kaitan seperti itu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maaf, pakai apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya semua yang alamat ciri kalbu salim itu berlaku di sudur, di hati kita, di dada kita. Tapi itu berhubungan dengan non fisik. Jadi semua yang Bapak jelaskan tadi itu kategori non fisik. Mulai dari yang pertama itu selalu bertobat, menjaga akhlak, siap menerima diletakkan oleh Allah dan seterusnya. Tapi kenapa ada hadis yang mengatakan bahwa Allah dari mudra tadi? Mudra itu kaitannya dengan fisik. Kalau baik kau punya hati di dalam maka baik semua. Kalau rusak itu arti fisik. Nah, yang kemana ditanyakan teman-teman ini non fisik. Saya mau menanyakan bagaimana fisiknya, bagaimana melakukan kalau ada fisik seperti itu, merubah fisik seperti itu, bagaimana hal itu bisa dilakukan. Tadi sudah dijelaskan dengan masalah non fisik. Dari bagaimana ciri-ciri kalau misalnya itu isinya berbeda Allah. Mungkin tidak pernah lagi dilakukan secara berkelanjutan terus menerus. Tapi itu kan sifatnya non fisik. Dan saya mau tanya, bagaimana kaitan hadis itu? Kaitannya dengan fisik, hati fisik itu. Karena kan pada saat dia mau masih kecil, itu kan dibersihkan hatinya. Itu fisik. Malah pernah lagi umur sekian, dibersihkan lagi, itu fisik. Apakah kita melakukan seperti itu? Yang sifatnya fisik. Kalau semua yang dilakukan tadi memang fisik. Yang saya tanyakan bagaimana kaitan hadis itu dengan ayat Al-Qur'an ini. Yang kedua, bagaimana kaitan hadis itu dengan kondisi kesadaran kita. Apakah kita bisa juga berbaik seperti yang dilakukan oleh mereka di benar Rasulullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, dan Pak Sangka. Terakhir. Biasa pasal. Kalau bagaimana masalah tentang apa yang membagi edukasinya, syarat tentang bolak-baliknya hati, bagaimana prosesinya, syarat tentang bentuk ayam, dan syarat tentang kawasan
orang tariman, orang layanan, yang sangat tentang makna dan program fisik. Saya kira membuat kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan singkat, kita ini insya Allah kita terakhir kita datang, yang itu adalah sebelum mainnya jadi kalau apabila orang beriman masuk surga, kira-kira pasti yang mana pasangan iman, roh atau hati, syukur. Roh atau hati. Saya pada kondisi seperti Ya, baik, makasih. Inilah yang saya takuti, membahas tentang qalbun salim. Ya, sekali lagi saya bukan praktisi atau mursyid yang menjadi narasumber atau mengarahkan pengikut-pengikut untuk melakukan sulukiyah, ya, melakukan suluk. Biasanya sekali lagi kajian-kajian saya lebih banyak pada fikih atau syariat. Ya, namun karena ini berkaitan dengan permohonan, maka kita sharing lah. Dan saya lebih senang kalau lebih banyak bicara. Dan kalau saya bicara sekarang mungkin tidak menjawab, hanya sekedar mengulas kembali. Jadi Bapak Ibu sekalian, qalbun salim, bukan zalim. Jadi lain sin, lain za. Zalim itu sesat. Ya, dizalimi berarti disesatkan. Jadi dianiaya. Ya, zalim. Za ya dengan sin, salim. Salim itu artinya selamat. Ya, qalbun salim itu kurang lebih sama artinya, tapi sin pakai sin. Kalau zalim, itu aniaya, sesat, zul. Ya. Nah, saya kira bahasanya panjang Pak, membedakan itu nafsul ammarah, nafsul mutmainnah, apalagi banyak itu tingkatan nafsul lawamah, semua ada dalam Quran. Nafsul lawamah, nafsul ammarah, ya, nafsul mutmainnah, ada lagi roh. Itu agak panjang ceritanya nih. Ya, saya bilang panjang saja karena saya tidak tahu. Ya, jadi paling tidak qalb itu, suasana qalb itu ada 3 atau 4. Ada qalb al-khali minal haya. Ya, al-khali minal haya, hati yang tidak hidup alias mati, hati yang mati gitu. Nah, ini bisa masuk kemana ini? Mungkin masuk an-nafsul ammarah. Jadi sikapnya selalu amarah, melihat sesuatu marah, melihat sesuatu marah. Nah, itu al-ammaratu bisu, selalu orientasinya kepada kejelekan. Nah, negatif thinking, fitnah, adu domba, itu semua mengarah ke sana. Nah, hati yang begini itu disebut al-khali minal haya, hatinya tidak hidup, mati hati itu. Atau biasa disebut kotor, ya, hatinya mati, qalbun ghairu mu'min, ya. Ada juga hati al-qalbul ladzi fihi marad, al-qalbul marid, hati yang sakit. Jadi ada hati yang mati, hatinya memang sudah mati. Ada hati yang sakit, masih bisa diopname ini. Ya, jadi hati yang masih bisa diopname. Nah, inilah kadang-kadang biasa masuk nafsul lawamah. Itu kan keluar masuk dia kadang-kadang. Kalau temannya lagi baik, dia juga nafsunya baik. Tapi kalau temannya lagi jelek, dia juga ikut jelek. Nah, ini nafsul lawamah yang kayak gini. Bisa bergerak-gerak gitu, fluktuatif.
Tergantung. Ya, tergantung kalau temannya baik. Nah, itulah perlunya kata Rasulullah, almar'u ala dini khalilihi. Orang itu tergantung dari temannya. Makanya kalau mau baik hati, cari. Nah, ini yang hati yang masih sakit ini, cari teman yang baik-baik supaya bisa diobati. Ya, bisa diobati. Nah, ada juga hati al-mutakallib. Nah, ini kurang lebih sama ini tadi, al-mutakallib. Dia tidak konsisten. Ya, dia selalu tergantung dari arah angin. Ya. Nah, ini al-mutakallib. Nah, yang paling tinggi itu yang kita harapkan adalah an-nafsus salim, al-qalbus salim. Sudah terbebas ya dari hasad, dengki dan lain sebagainya. Termasuk itu tadi. Kalau orang mengontrol kata-katanya, itu tadi qaulan sadida, qaulan layyina. Itu kan gambaran hati salim, Prof. Ya, gambaran hati salim. Kenapa? Ini pertanyaannya. Kenapa Nabi Musa diperintahkan berkata layyin kepada Fir'aun? Padahal Fir'aun ini orang kasar, orang apa? Itu artinya sejahat-jahat orang, jangan kita bilang jahat. Ya, sejahat-jahat orang, jangan kita bilang jahat. Ya, karena orang itu tidak ada dituna-tunai. Tidak ada orang yang mau dituna-tunai. Apa istilahnya itu? Ya, dihina, diremehkan. Tidak ada orang yang mau dihina. Sejahat-jahat pencuri, tidak ada yang mau bilang pencuri. Ya, tapi kalau kita berkata lain, berkata itu bisa merubah hatinya. Ya. Nah, ini kontrol mengeluarkan kata-kata itu gambaran hati sesungguhnya. Ya, gambaran hati. Nah, tadi saya sampaikan bahwa manusia bahkan hewan itu punya otak. Punya otak kan? Biasa kita lihat otak kambing. Biasa kita otak kambing tuh. Biasa makan otak kambing. Tapi apakah di situ ada akal? Ya, belum tentu atau mungkin tidak. Karena akal itu hanya dimiliki oleh manusia. Akal hanya dimiliki oleh manusia. Di mana tempatnya akal? Nah, ini akal non materi. Otak itu material. Tapi substansi dari akal itu otak itu material, tapi substansi dari otak itu adalah akal. Di mana tempatnya akal? Di otak. Makanya kalau bermasalah ini otak, Pak, misalnya pernah kena benturan, pernah apa, sedikit agak bergeser itu anunya kadang-kadang, akalnya sedikit bermasalah. Gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya material dan hal-hal yang sifatnya non material, tapi boleh jadi mengganggu yang material. Kalau rusak bisa mengganggu yang sifatnya non material. Seperti itu kalau kena benturan dan lain sebagainya. Ya, pernah dioperasi otaknya, itu bisa mengganggu stabilitas akalnya. Tapi boleh jadi secara material tidak ada masalah, tidak ada penyakit. Tapi justru yang penyakit non material bisa bermunculan. Nah, sama ini antara mudghah tadi dengan qalb, mudghah dengan qalb. Kalau hati yang hati kambing, biasa kita makan hati kambing. Ya, kira-kira begitu hati manusia juga ada sama mudghah itu. Jadi yang kita makan hati kambing itu mudghah. Tapi apakah dia punya qalb? Belum tentu. Nah, qalb itu kadang-kadang dia terjemahkan dengan hati, tapi sesungguhnya ada hati yang secara fisik, ada hati yang non fisik, itulah qalb. Nah, itulah yang esensi substansi dari mudghah itu. Ya, yang substansi dari otak, akal. Yang substansi dari mudghah, ya qalb. Ya, jadi ini saya kira perlu kajian tersendiri. Harus disandingkan pakai di sini antara orang medis dengan orang tasawuf.
Ya, jadi enak masuknya gitu. Kalau seperti saya ini saya tidak tahu mau bagaimana masuknya nih dan bagaimana keluarnya. Ya, intinya bahwa ada doa yang diajarkan oleh Nabi. Saya kira doa ini tolong diteruskan. Kira-kira doanya begini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Apa itu pakai sambungannya itu? Minal hammi wal hazan. Ya, Allahumma inni na'udzubika minal hammi wal hazan. Wa na'udzubika minal ajazi wal kasal. Wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Itu ada 6 yang diminta Nabi kan untuk perlindungan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Jauhkan hati saya dari gundah gulana, kekacauan, hammi dan hammi wal hazan. Ya, hazan itu hati yang sedih, hati yang tidak pernah riang. Gitu. Jadi kan tergantung kita riang dan sedihnya hati tergantung kita. Mungkin kita lagi musibah, ya kan? Mungkin fisik menangis, bisa hati itu ridho dengan musibah itu. Wah, itu namanya qalbun salim. Orang mungkin sesak napasnya dengan musibah, tapi kita melihat, oh ini kenikmatan begitu. Mungkin orang lihat sakit, kasihan sakit. Tapi orang yang sakit itu menikmati sakitnya. Kenapa? Qalbun salimnya yang main. Ya, bukan otaknya yang main. Mungkin otak kita melihat, penyakitnya ini sisa 1 hari nih. Ya, tidak bisa lagi nih. Tapi orang yang sakit itu merasakan kebahagiaan dengan sakit itu. Kenapa? Ya itu tadi. Jadi persepsinya yang chipnya itu yang sudah normal. Nah, Allahumma, kata Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya, gundah gulana dan sedih. Apalagi wa na'udzubika minal ajazi wal kasal. Jauhkan kami dari sifat malas. Ya kan itu tadi. Hati yang salim itu progresnya kreatif dan inovatif, maksimal cara bekerjanya. Itu hati kalbi yang salim. Jadi kalau lagi malas-malas, Pak, deteksi hati cepat. Jangan-jangan ini ada kalbun salim yang bermasalah, ada kalb yang bermasalah. Ya. Minal ajazi wal kasal wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya, kita minta jauhkan dari ghalabati dain. Terlalu banyak terlalu banyak kredit. Tinggal bertidain ya qahri rijal. Qahri rijal itu ya dipaksa oleh sistem. Jadi misalnya kita pergi kampus jam 7, ngomel-ngomel kita, itu namanya terpaksa karena sistem. Belum qalbun salim itu. Jadi boleh jadi Pak, kita anggap misalnya orang Singapura atau orang Swedia, orang apa yang paling ya disiplin. Ya taruhlah orang Singapura atau orang Jepang. Itu disiplin karena sistem yang dibuat. Belum tentu hatinya yang gerakkan. Ya, belum tentu hatinya. Tapi kalau sistem itu baik, kadang-kadang hati ya menerima. Kadang-kadang hati menerima. Ya, saya kira tak usah diperpanjang lagi. Ya, ini juga sudah masuk waktu isyraq, waktu duha. Mungkin kita cukupkan. Ya, silakan. Sekalian baca doa, Pak. Sekalian baca doa. Al-Kabid. Al-Kabid. Ya. Kemudian al-qalbu mungkin terjemahannya jantung, Pak. Al-qalbu. Lain jantung, Pak. Ad-daqtul qalbi. Ya. Artinya, kalau saya paham dari bahasa Arab bahwa kalau hati bahasa Arabnya adalah al-kabid. Kemudian al-qalbu itu bahasa Arabnya adalah jantung. Jadi kira-kira bagaimana? Jadi istilah-istilah medis itu Pak, istilah bahasa Arab berkaitan dengan organ tubuh, kadang memang menyebutkan secara substansi dan kadang menyebutkan secara fisik. Misalnya hati bahasa Arabnya itu kabid, kibda, ya kabid. Tapi kadang-kadang juga
secara substansinya disebutkan dengan qalb. Ya, jadi biasanya konteksnya yang itu, tapi hampir semua dalam bahasa-bahasa riwayat agama ketika menyebutkan hati bukan dengan kata-kata kabid, karena kabid itu artinya fisiknya, ya fisiknya, tapi menyebutkan secara kerja fisik itu apa itu ya qalb, ya kerja-kerja fisik itu sama dengan lahum qulubul la yafqahuna biha, kan begitu, walahum adhanul la yasma'una biha. Ini Pak telinga, tapi apa? Ini pendengar ini. Bukan apakah ini bukan pendengar juga namanya, tapi apa namanya? Telinga. Apa fungsinya? Mendengar. Ya, kayak begitu. Fungsi itu mendengar. Tapi fisik itu namanya telinga. Ya, gitu-gitu anunya, Pak. Ya. Saya kira demikian, mari kita tutup. Ya, silakan tutup pakai. Kita baca doa kita. Ya, mari kita baca doa, semoga kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala rasulillah wa rasulillah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li abaina wa li ummahatina wa li asatidina wa li jami'il muslimin rahmatika arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter, demikianlah pertemuan kita pada kesempatan ini untuk membicarakan tentang hati. Insyaallah besok kita bisa bertanya lagi. Dokter Abibudi, Abibudi bisa, Bapak bisa, siapa saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya itu fotokopi. Oh iya. Jadi kita apa sih? Dapat kitab di internet saya dapat itu kitab.